Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada pembelajaran statistik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi dan menggambar diagram, histogram, poligon, dan OGIF dari data yang sudah diperoleh. Kita langsung lihat. Diketahui hasil ujian 40 orang mahasiswa terdiri dari data-data seperti yang terlihat pada gambar, yaitu mulai dari 74, 95, 90 sampai dengan 65, 85. Jumlah data itu sebanyak 40 data hasil ujian. Kita diminta untuk menyusun data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi dan membuat diagram histogram, poligon, dan OGIF-nya. Baik, cara penyelesaian untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu adalah dengan mengurutkan datanya. Nah, diberikan data awal tadi seperti yang tertera 74 sampai 85, data yang diberikan belum terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil, maka langkah awal kita adalah mengurutkannya. Setelah data diurutkan, akan diperoleh data di mana data terkecilnya adalah 61 dan data terbesar adalah 95. Setelah data diurutkan, kita langsung bisa untuk melanjutkan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah berikutnya adalah menentukan ranknya atau jangkauannya. Ranknya itu dirumuskan dengan data terbesar dengan data terkecil. Data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesar 95 dikurang dengan 61 sama dengan 34. Kita peroleh rank dari data tersebut adalah 34. Selanjutnya kita menentukan banyaknya kelas dari data. Banyaknya kelas kita gunakan rumus Stargers, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, ini mahasiswa bisa menggunakan kalkulator untuk menghitung nilai dari log N-nya. Caranya yaitu silakan ditulis di kalkulatornya 1 ditambah 3,3 log N. N itu berapa? N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data pada soal itu ada sebanyak 40. Setelah dilakukan perhitungan, maka akan diperoleh nilai K sama dengan 6,28. Artinya banyaknya kelas sama dengan 6,28. Nah, banyaknya kelas 6,28 artinya kita bulatkan. Kita bisa menggunakan banyaknya kelas itu 6 atau kita bisa menggunakan 7 kelas. Nanti tergantung pada susunan interval kelasnya. Kita lihat untuk berikutnya adalah menentukan panjang kelas. Setelah ranknya diketahui dan banyak kelas diketahui, kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya adalah R sama dengan R per K, di mana R itu merupakan rank dan K itu banyaknya kelas. Kita dapatkan R-nya sama dengan 34 per K sama dengan 6. 34 per 6. Peroleh panjang kelas yang disimbolkan dengan C itu sama dengan 5,67. Nah, kita bisa juga menggunakan panjang kelasnya 5 atau 6. Nanti kita lihat mana yang lebih sesuai saat membuat interval kelasnya menggunakan 5 kelas.
5 kelas atau 6 kelas. Setelah rank diketahui, banyaknya kelas diketahui, panjang kelas diketahui, sekarang kita tinggal menentukan buat interval dari data-data tersebut. Nah, kita lihat, kita misalkan di sini datanya sudah ada, banyaknya kelas 6 atau 7, panjang kelas 5 atau 6. Sekarang kita membuat interval kelasnya. Interval kelas di sini kita misalkan kita ambil data itu panjang kelasnya kita ambil 5. Misalkan kita ambil 5 dulu. Kita mencoba 5 apakah datanya sesuai, nanti akan sampai pada 95. Untuk panjang kelas 5 kita ambil data pertama 61 dengan panjang kelas 5, berarti kita 61 sampai 65 untuk kelas yang pertama. Untuk yang kelas yang kedua 66 sampai 70, kelas yang kedua ketiga maksudnya 71 sampai 75, kelas yang keempat 76 sampai 80, kelas yang ke-8 kelima 81 sampai 85, kelas yang ke-6 86 sampai 90, dan kelas ke-7 91 sampai 95. Ternyata interval kelasnya sudah kita peroleh, dan diperoleh kelas terakhir itu 91 sampai 95. Datanya mulai dari semua sudah mencakup dalam interval dari mulai 61 sampai 95. Kita hitung banyaknya kelas itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 kelas. Jadi banyaknya kelas yang kita ambil adalah 7, sedangkan panjang kelasnya adalah 5. Kita lihat frekuensi dari masing-masing kelas. Untuk kelas pertama 61 sampai 65, frekuensinya ada sebanyak 4 atau sebanyak 4 buah data hasil ujian mahasiswa ekonomi tadi, nilainya antara 61 sampai 65. Frekuensi 66 sampai 70 itu ada sebanyak 9 data. 71 sampai 75 ada 11, 76 sampai 80 ada 2, 81 sampai 85 ada 4, 86 sampai 90 ada 7 data, dan terakhir 91 sampai 95 ada 3 data. Jumlah total data seluruhnya ada 40. Nah, setelah diperoleh interval kelas, kita langsung menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Kita lihat interval tadi kita peroleh ya. Interval yang sudah kita peroleh tadi dengan jumlah datanya 40. Nah, kita lihat yang pertama, kita tentukan batas kelasnya. Batas kelas 61 sampai 65, batas bawah kelasnya itu adalah kita mengurangkan 0,5. Batas bawah tepi kelas ya. Ini batas bawah tepi kelas. Berarti 61 dikurang 0,5, kita peroleh batas bawah tepi kelas itu 60,5 untuk kelas pertama. Kelas kedua batas bawah tepi kelasnya adalah 66 dikurang 0,5, 65,5, 71 dikurang 0,5 dapat 70,5, dan yang berikutnya 75,5, 80,5, 85,5, 90,5. Kita tambah 1 tepi kelas bawahnya 95,5. Kita menambah 1 buah tepi bawah kelas interval. Selanjutnya kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Kita lihat untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari, kita melihatnya dari kurang dari 60,5. Apakah ada data yang kurang dari 60,5? Tentunya
tidak ada, maka frekuensi kumulatifnya bernilai 0. Frekuensi kumulatif 65, datanya kurang dari 65,5, kurang dari 65,5. Ini 66 itu ada 9, sedangkan kurang dari 65,5 berarti berada pada kelas pertama. Jumlah frekuensinya ada 4. Kurang dari 70,5 berarti kita menambahkan 4 tambah dengan 9, jumlahnya ada 13. Kurang dari 75,5, kurang dari 75,5 itu artinya tadi 4 tambah 9 tambah lagi, tambahkan dengan frekuensinya 11, berarti 13 ditambah 11 jumlahnya adalah 21. Begitupun seterusnya kita menambahkan dengan data yang ada di bawahnya. Jadi 80,5 kita tambahkan 24 tambah 2 sama dengan 16. Untuk 85,5 tambah 26 tambah 4 sama dengan 30. 90,5 itu 30 tambah 7 sama dengan 37. Data yang terakhir untuk jumlah kurang dari 95,5, kurang dari 95,5 pastinya adalah seluruh data, itu 37 tambah 3 sama dengan 40. Oke, kita sudah dapatkan frekuensi kumulatif kurang dari. Sampai di sini mungkin sudah jelas ya cara mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Kita lanjut ke frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, yang lebih dari ini angkanya hampir sama seperti mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Lebih dari 60,5. Kita lihat di sini data kita di interval kelasnya adalah 61 sampai 65. Kalau lebih dari 60,5 artinya seluruh data 4 tambah 9 tambah 11 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 3 itu jumlahnya adalah 40 data yang lebih dari 60,5. Untuk 65,5 berarti berada pada kelas kedua, mulai dari kelas kedua, sedangkan di kelas 1 tidak termasuk. Artinya kita tidak, frekuensi 4 itu tidak kita pakai karena kurang dari 65,5. Jadi kita kurangkan 40, kurangkan 40 dikurang 4 dengan 336 ya, betul, 6. Berikutnya 70,5 yang tidak termasuk adalah 954. Tadi kita sudah mengurangkan dengan 4, sekarang kita kurangkan dengan 9. 36 dikurang 9 dapat 27. Untuk 75,5 itu adalah 75,5 kurangkan dengan yang di atasnya itu 11, berarti 27 dikurang 11 dapat 16. Untuk 80,5 kita kurangkannya dengan 2, berarti dapat 16 dikurang 2 sama dengan 14. 85,5. Nah, 85,5 kita mengurangkan 14 dikurang 4 sama dengan 10. 90 kurang 5 artinya 10 dikurang 7 sama dengan 3. 95,5 ini data terakhir yang lebih besar dari 95,5. Apakah ada datanya? Pastinya tidak ada datanya karena data terakhir adalah 95, artinya 3 dikurang 3. Ini datanya frekuensi kurang lebih dari 95,5 bernilai 0. Nah, kita sudah peroleh data frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Sekarang kita bisa membuat atau menyusun histogramnya dan membuat poligon serta
poligon, kita hanya menggunakan frekuensinya saja, tidak menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari maupun frekuensi kumulatif lebih dari. Kita tinggal membuat garis vertikal dan horizontal dan memberikan titik-titik pada garis tersebut sebanyak kelasnya. Titik di sini kita letakkan titiknya, di situ nilai kelasnya, batas bawah tepi kelas 60,5, 65,5, 70,5, 80,5, 85,5, 90,5. Nah, ini kita lebihkan satu ya titiknya, 95,5. Untuk garis vertikal itu merupakan frekuensinya. Frekuensinya itu paling tinggi adalah 11. Nanti kita buat mulai dari 5, 10, 15. Nah, sekarang kita buat kita hubungkan titik intervalnya, interval kelasnya atau batas bawah tepi kelasnya 60,5 dengan frekuensinya. 60,5 frekuensinya adalah 4. Kita letakkan 4. Nah, untuk 9, untuk 65,5 frekuensinya adalah 9. Kita buat dalam bentuk, nah kita buat di situ persegi panjang 80, 75,5 itu ada 2, 80,5 ada 4, 85,5 ada, nah ada 7, 90,5 ada 4. Nah, sekarang ini histogram. Histogram itu terdiri dari persegi panjang yang dihubungkan setiap titik interval dengan frekuensinya. Untuk poligon frekuensi, kita tinggal menambahkan titik-titik tengah antara setiap persegi panjang. Nah, titik tengah setiap persegi panjang, nah, kita tambahkan ke 1 di tepi antara 0 dan tambahkan ke 1 di 95,5. Nah, setiap titik kita hubungkan dengan suatu garis putus-putus, bisa digunakan penggaris ya untuk menggarisnya. Nah, ini diperoleh data ini, kita sudah menggambarkan histogramnya dan poligon frekuensinya. Mana histogram itu yang tampak dalam bentuk persegi panjang, sedangkan poligon frekuensi itu dalam bentuk garis-garis lurus yang dihubungkan di tengah-tengah antara persegi panjang tersebut. Nah, kita sudah selesai untuk membuat histogram frekuensinya. Baik, sekarang kita menentukan atau akan menggambar grafik Ogive. Nah, grafik Ogive di sini kita menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Sama seperti histogram dan poligon, kita membuat grafik, kita buat garis vertikal dan horizontalnya, lalu kita buat titik-titiknya. Yang berisi di horizontal ini adalah merupakan batas tepi kelasnya atau interval kelasnya, sedangkan garis vertikal merupakan frekuensi yang dimaksud atau frekuensi kumulatif lebih dari maupun kurang dari. Kita masukkan titik-titiknya 60,5, 65,5 sampai dengan 95,5. Frekuensinya mulai dari 5 sampai dengan 50 ya, walaupun nanti kita yang gunakan hanya batas 40. Setiap titik kita hubungkan 60. Saya frekuensi kumulatif kurang dari ya. Untuk 60,5 pertama nilainya 0, 65,5 adalah 4,
70,5, 13 di sini kira-kira 75,5, ada 24. Nah di sini 80,5, 26, 85,5, 30, 90,5, 37, 95,5, 40. Ini kita tarik garis. Kita narik garisnya untuk membuat grafik OGIF. Nah, grafik OGIF yang kita tarik itu disebut dengan grafik OGIF positif. Ya, kita sudah dapatkan untuk frekuensi kumulatif, kita peroleh grafik OGIF positifnya. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari, sama seperti proses yang kurang dari, kita letakkan, hubungkan titik-titik interval kelasnya dengan frekuensinya, yaitu 60,5 itu 40, 65,5 36, 70,5 27, 75,5 16, 80,5 14, 65,5 10, 90,5 3, 95,5 0. Sama seperti tadi, kita tarik garis. Nah, terbentuk suatu grafik OGIF. Grafik OGIF yang ditarik disebut dengan grafik OGIF negatif. Nah, sudah kita dapatkan grafik histogram poligon dan sudah kita buat pula grafik OGIF positif dan grafik OGIF negatif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum